alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau. Melanjutkan daripada mendengarkan nasihat dan nasihat daripada Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang mana menjelaskan kepada kita halangan dan rintangan yang kedua yang kita hadapi ketika kita mau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjalan mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin rintangan dunia yang menghadapi seseorang yang salik, yang berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah, dia akan mendapatkan rintangan yang kedua, kata Imam Ghazali, di dalam berjalan di jalan tersebut, yaitu al-khalq, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan, summa alaika waffaqakallah wa iyana li ta'atihi bitafarrudi anil khalqi wa dzalika li amrain. Summa alaika, kemudian atasmu, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepadamu, bitafarrudi anil khalqi, menjauh atau menyendiri, bitafarrudi, daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk menjauh, tapi dari makhluk yang seperti apa? Dari orang-orang yang seperti apa? Dari orang-orang yang menghalangi jalan kita menuju yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang-orang yang mencegah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata beliau? Yang pertama, sebab pertama kita menjauh dari orang-orang yang tersebut, annahum yushghilunaka an ibadatillah ala ma hukiya an ba'dihim annahu qala. Karena mereka, orang-orang yang mempunyai sifat tersebut yang menjauhkan kita dari keridhaannya Allah, dari surganya Allah, dari jalan yang diridhai Allah, mereka akan menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bercerita di sini, Imam Ghazali bilang, ala ma hukiya an ba'dihim annahu qal marartu bi jama'ah yataramaun. Ada seseorang lewat di samping orang-orang yang sedang lomba panah. Ada orang lomba panah, dia lewat di situ. Tapi di samping orang yang sedang berlomba, ada orang yang menyendiri sendiri di sana. Kemudian orang tersebut mendatangi orang yang menyendiri tadi. Wa wahidun jalisun ba'id, ada orang yang menyendiri, fa'aradtu an ukallimahu. Maka orang yang lewat tadi ini ingin berbicara kepada orang yang menyendiri tadi. Kemudian orang yang menyendiri tadi mengatakan, zikrullah ashha ilayya min kalamik. Berzikir kepada Allah lebih saya senangi daripada berbicara dengan kau. Kaget ini orang yang lewat tadi. Baru dia mau datangi, baru dia mau berbicara sama orang tadi, langsung dia bilang, zikrullah ashha ilayya. Zikir kepada Allah lebih saya senang, lebih saya suka daripada berbicara denganmu. Dia bilang, faqult anta wahdak. Orang yang lewat tadi dia bilang, ente ini sendiri ke situ. Dia bilang, kasihan ente menyendiri di situ. Dia bilang, tidak, ma'iya rabbi wa malakayya. Ada sama saya Tuhanku dan dua malaikatnya. Faqultu man sabaka min haula. Kemudian orang yang lewat ini bertanya sama yang menyendiri tadi, siapa yang menang dari orang yang lomba tadi itu? Dia bilang, orang yang menyendiri tadi bilang, man ghafarallahu lahu. Siapa yang Allah ampuni baginya. Lihat, dia bertanya tentang orang yang lomba, tapi jawaban orang tersebut yang menang, artinya yang menang di akhirat, pandangan dia akhirat. Ini orang yang pandangannya jauh ke depan. Dia bilang yang menang dari mereka. Dia tanya siapa yang menang? Dia bilang yang menang yang diampuni oleh Allah, dia menang nanti di akhirat. Dia bilang, faqultu aina tariq? Dia bilang, kau ini mau kemana? Aina tariq? Di mana jalan? Mau kemana? Fa asyara bi yadihi ila sama. Maka orang yang menyendiri tadi mengisyaratkan ke langit. Wa qama wa tarakani. Orang yang menyendiri tadi pergi dan meninggalkanku, kata orang yang. Faqala, kemudian ketika dia pergi dia mengatakan, aktsaru khalqika anka syagil. Kebanyakan makhlukmu darimu ya Allah telah sibuk. Fal khalqu idzan yushghilunaka an ibadah.
Kata Imam Ghazali, makhluk yang banyak yang menyibukkan kita daripada beribadah. Bal yamna'uka, bukan cuma menyibukkan, bahkan mereka akan mencegahmu daripada beribadah. Bal yuqi'unaka fi syarri wal halak, bahkan mereka akan menjerumuskanmu di dalam keburukan dan kehancuran. Ala maqala Hatim al-Asam, sebagaimana dikatakan oleh Hatim al-Asam. Ini salah seorang soleh, Hatim al-Asam, dijuluki dia dengan Asam, tidak bisa tuli. Hatim Asam tuli, padahal dia tidak tuli, dia cuma pura-pura tuli. Jadi cerita daripada dia itu dipanggil Hatim al-Asam, pernah suatu saat ketika dia lagi berbicara dengan seorang perempuan yang tua, perempuan yang sudah tua, perempuan tersebut keluar angin, tak malu perempuan tadi, cuma Hatim al-Asam pura-pura tuli. Akhirnya orang bicara, perempuan tadi bicara, dia pura-pura ulangi, saya ini tidak mendengar, keraskan suaramu, saya tidak mendengar. Akhirnya dari situ dia pura-pura tuli untuk menutupi aib orang tersebut, usaha dari dia, sehingga dia dipanggil Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, beliau pernah berkata, talabtu min hadzal khalqi khamsa, saya menuntut, saya minta daripada makhluk ini 5 perkara. Falam ajidha, tapi tidak saya dapatkan. Talabtu minhum ta'a wa zahada, saya minta dari mereka ketaatan dan kezuhudan. Saya minta dari mereka taat dan zuhud. Dia bilang falam yaf'alu, tapi mereka tidak mau. A'inuni alaihima, kalau kalian tidak mau, bantu saya atas keduanya. Falam yaf'alu, mereka tidak juga membantuku. Faqala irdu anni fa in fa'altu, dia bilang ridhoi saya, kalau saya melakukan ketaatan kalian harus meridhoi saya. Dia bilang falam yaf'alu, mereka juga tidak melakukannya. Faqultu la tamnauni, kalau begitu jangan kalian cegah saya dari ketaatan. Falam yaf'alu, bahkan mereka mencegah. Famana'uni, mereka mencegahku. Faqultu la tad'uni ila ma la yurdillah, kalau begitu permintaan terakhirku, kata beliau, jangan panggil saya, jangan ajak saya kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafa'alu, mereka melaksanakannya, mereka melakukannya, mengajak saya kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataraktuhum washtagaltu bi khassati nafsi, saya tinggalkan mereka, maka saya fokus kepada diriku sendiri, kata Imam Hatim al-Asam. Wa'lam ayyuhal akh fid din anna nabiyyaka Muhammad wasafa zaman al-uzlah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwasanya Nabi kita sudah mensifati bahwasanya ada nanti zaman diharuskan dan dianjurkan dan diperintahkan kepada kita untuk uzlah. Wa bayyana na'tahu, Nabi menyebutkan sifat-sifat daripada zaman tersebut. Kata Imam Ghazali, kalau kita melihat sifat ini ada di zaman kita, maka itu sudah zamannya kita untuk banyak menyendiri dan banyak tidak sibuk daripada perkara-perkara yang umum yang terjadi. Wala tasyuk, kata Imam Ghazali, jangan ragu kau dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ansahu min nafsika, ansahu lana minna lina anfusina. Nabi itu Nabi itu lebih menginginkan kebaikan kepada kita daripada diri kita sendiri. Nabi lebih menasihati kita lebih daripada diri kita daripada kita kepada diri kita sendiri, kata beliau. Fa in wajadta zamanak ala ma wasafa wa bayyana famtathil amra, kalau kita sudah dapatkan sifat-sifat ini ada di zaman kita, maka imtathil amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqbal nasihatu, terima nasihat Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zaman tersebut? Di dalam khabar al-masyhur, di dalam hadis yang masyhur daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu qala bainama nahnu haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara al-fitnah. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya Nabi, Rasulullah menyebutkan tentang fitnah di majelis tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumun nas marijat uhuduhum." Apabila kalian melihat orang-orang sudah melanggar janji-janji mereka, apabila kalian melihat orang-orang sudah tidak berpegang kepada janji-janji mereka, wa khaffat amanatuhum, sudah ringan, sudah tipis amanah mereka, wa kanu hakadza, mereka saling
mereka saling bercerai belai seperti hakadha, kata Rasulullah mengisyaratkan dengan jari jemarinya. Wa kanu hakadha. Kemudian kata Rasulullah, faqultu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma asna'u yauma idzin, kalau sudah terjadi seperti itu apa yang saya lakukan? Kemudian kata Rasulullah, ilzam baitak, lazimi rumahmu, wamlik alaika lisanak, jaga lisanmu, wa khudh ma ta'rif, ambil yang ma'ruf, ambil yang baik-baik, ambil yang baik-baik. Wada' ma tunkir, tinggalkan yang mungkar, tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang sesuai dengan ketenangan hatimu, tinggalkan yang diingkari oleh hatimu, tinggalkan yang jelek. Kemudian kata Rasulullah, wa alaika bi amril khassah, fokusmu terhadap perkara-perkara yang khusus, keluargamu, orang-orang sekitarmu. Perkara-perkara yang khusus tergantung daripada kita punya kekuasaan, tergantung daripada kita punya kemampuan. Ada orang yang mampu cuma dirinya sendiri, ya khususkan dirimu sendiri, jaga. Ada orang yang mampu keluarganya, ya jaga keluarganya. Ada orang yang mampu tetangganya, ya jaga dengan tetangganya. Ada orang yang mampu ribuan, ya segitu dia mampunya. Alaika bi amril khassah, fokus terhadap perkara-perkara yang khusus bagi dirimu. Wada' angka amral amah, tinggalkan perkara-perkara yang umum. Ini nasihat daripada Rasulullah SAW tentang zaman uzlah. Tinggalkan, kata Rasulullah, khudh ma ta'rif, ambil yang baik-baik. Karena kita pernah menjelaskan tentang uzlah secara detail. Kita bilang uzlah, ada uzlah yang namanya uzlah kita sibuk dengan, kita hanya fokus berdiam diri di rumah kita. Ada uzlah kita berkumpul dengan orang-orang tapi ketika mereka dalam keadaan yang baik saja. Itu uzlah. Berkumpul dengan mereka ketika dalam keadaan baik saja. Ketika mereka dalam keadaan yang buruk, kita tinggalkan mereka. Adapun uzlah yang hanya fokus di dalam ibadah, fokus di dalam wirid khusus, itu harus dengan guru, harus melalui seorang syekh mursyid yang memberikan mursyid yang menunjukkan kepada kita cara dan jalannya, seperti yang dilakukan para orang-orang tasawuf, ahli tasawuf. Mereka berdiam diri di dalam satu ruangan atau di dalam satu tempat, hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mensucikan diri mereka dari hal-hal yang jelek. Itu harus dengan tuntunan seorang guru. Ada uzlah yang lain, uzlah berkumpul dengan orang-orang tapi ketika mereka dalam keadaan yang baik-baik, ketika dalam keadaan yang buruk, tinggalkan mereka. Khudh ma ta'rif, kata Rasulullah, ambil yang baik-baik. Jadi ambil yang baik-baik dari orang-orang, tinggalkan yang buruk-buruk. Wada' ma tunkir, tinggalkan yang buruk-buruk. Ini nasihat daripada Rasulullah SAW. Dan zaman itu ada. Jangankan di zaman sekarang, di zaman tabi'in, di zaman terdahulu para ulama sudah mengatakan ini zaman uzlah. Di zamannya mereka, zaman tabi'in, mereka sudah mengatakan ini sudah waktunya kita uzlah. Apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi di zaman kita sekarang. Bahkan Imam Ghazali akan menyebutkan zaman beliau itu sudah waktunya uzlah. Apalagi di zaman kita sekarang. Wada' angka amral amah, tinggalkan perkara yang umum. Jangan banyak komen di dalam hal yang kita tidak tahu hukumnya, yang kita tidak mengerti asal usulnya. Cuma kita dapat kabar sedikit, sudah langsung kita yakini. Padahal kabar tersebut kita belum tahu dari mana asal usulnya. Tidak tahu kita membelah, kita tidak tahu memilah kabar yang benar dan kabar yang buruk, langsung kita percaya. Kata Rasulullah sendiri, Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, apabila inja'a fasikun binaba'in fatabayyanu, apabila datang orang fasik dengan suatu kabar, fatabayyanu, perjelas dulu. Tidak semua yang kita terima dari internet kita telan mentah-mentah. Tapi apa yang kita terima daripada seorang ulama, kita pilih. Oh tidak, saya betul ini. Apa yang kita dapat dari internet kita telan mentah-mentah langsung. Harus kita faham tentang zaman tersebut. Wa dzukira fi khabar, di dalam riwayat lain sambungan daripada hadis tersebut, Rasulullah bilang zalika ayyamul haraj, pada saat itu ayyamul haraj, waktu-waktu haraj. Apa itu haraj? Ayyamu hina la ya'man rajul jalisahu.
Pada saat itu zaman-zaman haraj. Apa itu haraj? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haraj itu hina la ya'man rajul jalisahu. Ketika setiap orang, ketika seseorang sudah tidak merasa aman dari teman duduknya. Dari teman duduknya pun dia tidak merasa aman. Dia takut kejelekannya terbongkar kepada teman duduknya, akan tersebar kemana-mana. Sudah tidak merasa aman. Hatta dari teman duduknya pun dia tidak akan merasa aman. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga kita selalu di bawah lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil ijtima'i yahsulul istima', wabil istima'i yahsulul intifa', wabil intifa'i yahsulul irtifa'. Dikatakan oleh ulama, dengan ijtima' berkumpul kita dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan dengaran atau kabar yang indah yang kita bisa ambil di dalam kehidupan kita. Kemudian dengan kabar yang indah yang baik itu kita dengar, kita akan mendapatkan manfaat. Ketika kita sudah mendapatkan manfaat, lantas kita amalkan manfaat tersebut, kita akan mendapatkan irtifa, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari tadi kita duduk sebelum maghrib, ada yang datang atau setelah maghrib, kita mendapatkan manfaat, didengarkan kalam salihin. Ini semua adalah suatu amalan yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita yang seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sesaat di dalam majlis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Nah, ini yang harus kita tahu, sehingga kita semakin hari semakin semangat di dalam majlis yang seperti ini. Kita lihat majelis yang seperti ini mungkin cuma bisa dihitung oleh jari orang yang hadir. Tapi kalau majelis yang di dalamnya penuh dengan kelalaian, melalaikan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang hadir ribuan manusia. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar yang Allah akan berikan nanti ketika dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ringan kita menjalani ini semua. Kata Nabi SAW, pahala yang pertama yang diberikan oleh orang-orang yang sabar duduk di majelis kebaikan seperti ini, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kaman adda alfa rakaah, seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, sekarang hadirin wal hadirat, kalau ditanya kira-kira ada yang mampu kita sholat 1000 rakaat? 1 hari 1 malam mampu? 1 minggu? 1 bulan? Mampu kita 1000 rakaat? Tapi kita duduk di seperti ini, majelis yang seperti ini, Nabi Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya mencatat kita seakan-akan kita sholat 1000 rakaat pada saat itu. Luar biasa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ali Zainal Abidin, cucu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang bisa melakukan. Bahkan mungkin ulama-ulama yang lain, solihin yang lain, itu mereka bisa melakukan dalam 1 malam itu 1000 rakaat. Tapi kalau kita mungkin tidak bisa. Sholat ba'diyah qobliyah saja kita rasa berat. Sholat sunnah witir kita berat. Sholat sunnah duha kita berat. Bagaimana kita mau sholat 1000 rakaat? Tapi dengan duduk di majelis yang seperti ini, Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita mendapatkan pahala tersebut. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, pahala yang kedua seperti kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Seperti kita ada alful marid, seperti kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 1 orang saja yang kita jenguk, bagaimana pahalanya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, seperti tasyi' alful janazah, seperti kita mengiring 1000 daripada jenazah. 1 jenazah saja kita iring sampai dimasukkan ke dalam liang lahat, kata Nabi SAW, menyolatinya, kemudian kita membawa sampai ke kubur, maka pahalanya orang tersebut qiratan, 2 qirat.
2 qirot yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 qirot kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa besarnya? Kajabalil Uhud, seperti gunung Uhud. 1000. Pahala yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita taufiknya. Allah masih Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita daripada hamba-hambanya yang lain. Di saat baina maghrib wal isya, mungkin orang lalai sana kemari seperti yang dijelaskan tadi oleh Imam Ghazali. Sekarang ini zaman yang begitu banyak fitnah, sampai dikatakan oleh Imam Haddad, hadaz zaman sukut waluzumul buyut. Ini zaman kita diam. Kata seperti yang dikatakan tadi oleh beliau, oleh Imam Ghazali, zaman ini adalah zaman sukut, diam. Jangan banyak komen, jangan banyak komentar. Waluzumul buyut, perbanyak kita tinggal di rumah. Tidak usah kita mencari fudul, kita mencari tahu kesana kemari khobar baru kita sebarkan. Mungkin khobar itu tidak benar. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditha bikulli ma sami'a. Cukup seseorang hamba itu dikatakan pembohong, dia mengabarkan, menyebarkan kabar, setiap kabar yang dia dengar. Apa saja yang dengar langsung disebar, langsung di-share di grup, langsung ini. Itu dikatakan Nabi SAW, cukup orang tersebut dikatakan pembohong. Jadi kita cari tahu dulu yang benar, baru kita bisa bicara dengan kabar tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan yang begitu besar. Di antaranya yang harus kita jaga di dalam majelis yang seperti ini, kita berhusnudzon, berprasangka baik, khususnya kepada ulama-ulama kita, kepada solihin kita. Sekarang ini hampir di dalam hati kita semua atau kebanyakan manusia hilang rasa husnudzon, rasa prasangka baik kepada sesama itu hampir hilang, sehingga bawaannya kita suudzon terus sama orang. Kita lihat orang begini, kita anggap begini. Tidak ada lagi husnudzon, sehingga hidup kita terasa susah di dalam kehidupan ini. Kata Nabi SAW, khaslatani laisa fawqahuma minal khair, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Kata Nabi, ada 2 perkara yang tidak ada kebaikan di atasnya. Berarti itu kebaikan yang paling atas. Kata Nabi apa? Husnudzan billah. Yang pertama, kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnudzan biibadillah, bersangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama kita, thamanul madad al husnudzan. Saman, harganya kita mendapatkan madat. Apa itu madat? Madat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau menghadap kepada orang-orang soleh, kita jaga hati kita. Dikatakan, ya, idza jalasta ma'as solihin wahfad qalbak. Kalau engkau duduk dengan orang-orang soleh, maka jaga hatimu. Kita jaga hati kita, kita bersangka baik kepada mereka. Di hadrati kita ada guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan guru-guru kita. Kita husnudzon kepada mereka semua, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan mendapatkan madat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam nasihat oleh Imam Ajurmiyah. Kalau kita di dalam pondok pesantren mempelajari kitab Ajurmiyah, beliau mengarang sebuah bait syair, yaitu kitab Imriti. Beliau mengarang di dalam mukadimahnya mengatakan, idzil fata bihasbi i'tiqadihi ar-rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yartafi'. Beliau mengatakan, setiap pemuda manusia kita dengan persangka baiknya kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Dan setiap kita tidak memiliki i'tiqad, tidak memiliki keyakinan husnudzon yang baik, maka tidak akan bermanfaat apa yang kita lakukan pada saat ini. Itu yang harus kita jaga di dalam majelis yang seperti ini. Ayolah ahbab, kita jaga hati kita. Bagaimana kita persangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala syukur yang begitu banyak. Allah jadikan kita, Allah pilih kita daripada hamba-hambanya yang saat ini digolongkan dengan hamba-hamba yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita sehingga kita bisa
berjalan di jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan orang-orang salihin, di jalan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, di jalan guru-guru kita semua, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita, menjaga Sayyidul Walid Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan langkah beliau, Allah mudahkan semua urusan dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.